Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini aku mau berbagi konten seputar hantaran lagi, yaitu tentang manekin perhiasan. Jadi untuk seserahan perhiasannya, biasanya kan yang sebelumnya tuh aku pakai yang model seperti ini ya. Nih yang model ini, yang dilapisi kain bludru. Nah kemarin itu aku beli yang model baru dan ini ya untuk barangnya. Jadi di sini nanti aku akan lihatin ke kalian ya. Kita unboxing di sini, terus nanti sekalian juga untuk ngerangkai si manekin atau display perhiasan ini di hantarannya ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian subscribe dulu channel ini, nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel Lugina Project ini. Lanjut ya ke videonya, kita unboxing barangnya. Tapi jangan lupa teman-teman untuk like video ini juga ya. Kalian bisa isi juga di komentar kalau misalkan kalian ada pertanyaan ataupun saran-saran, ataupun juga kalian mau request dibuatin video apa nih ya untuk konten seputar hantaran kita selanjutnya ya. Dan ini dia barangnya ya. Kemarin ini beli di Shopee. Terus kalau misalkan nanti mau samaan, kalian bisa order di Shopee. Caranya gampang, kalian tinggal klik aja keranjang yang ada di pojok kiri bawah ya, yang ada di sini nih. Itu nanti kalian bisa langsung masuk ke aplikasinya. Barang yang aku beli ini di toko apa, terus nanti kalian bisa sama banget ya barangnya ya. Ini ya barangnya. Nih. Ini udah satu set ya belinya. Ini ada untuk gelang, untuk cincin, dan juga ada untuk anting ya. Dan ini untuk kalungnya. Nah, seperti ini. Jadi, nah ini ya yang aku beli. Nah ini ya untuk contoh barangnya. Kita buka ya plastiknya biar tampak jelas. Packingannya lumayan rapih ya. Jadi dilapisi plastik, terus dipakein lakban juga. Ya. Seperti ini. Tuh. Cantiknya. Nah ini ya, untuk barang ini, untuk tinggi si display atau si manekin kalungnya itu ada 3 macam. Ada yang 20 cm, 25 cm, sama yang 30 cm. Nah kebetulan ini yang aku beli yang tingginya 20 cm ya. Segini juga udah lumayan tinggi sih sebenarnya ya, 20 cm juga. Cuman kalau misalkan kalian pengen kelihatan itu lebih besar lagi, terus lebih penuh di boxnya, bisa ambil yang lebih tinggi dari ini. Misalkan mau yang 25 atau yang 30 cm ya. Dan terus untuk gelangnya, terus untuk si antingnya ini sama si cincinnya sama ya, ukurannya dia tingginya tuh standar seperti ini semua ya. Kecuali untuk yang si kalungnya ini kalian bisa pilih karena ada 3 pilihan, 20 cm, 25 cm, dan 30 cm. Terus untuk warnanya, ini kemarin aku beli yang warnanya tuh ini yang warna hitam gold ya, yang hitam gold. Warnanya ada 3, ada hitam gold, putih gold, sama silver gold ya. Bebas kalian, nanti kalian mau pilih yang warna apa sesuai selera kalian ya. Untuk harganya yang tinggi 20 cm ini 165.000 ya. Jadi 165.000 tuh udah dapat 4 item, dapat untuk kalung, untuk gelang, untuk cincin, dan untuk anting ya. Terus kalau misalkan tinggi yang 25 cm itu harganya 170.000, beda 5.000 aja. Terus untuk yang tinggi 100 yang untuk tinggi 30 cm harganya 195.000 ya. Bedanya 25.000. Jadi bebas kalian, nanti kalian mau ukurannya yang mana, mau yang 20 cm, 25 cm, 30 cm, boleh bebas ya kalian pilih. Dan untuk perbandingan dengan yang sebelumnya, kalian bisa lihat ya, yang model klasik yang dulu pas awal-awal aku ngeres kan pakai yang ini nih. Yang dari Bludru ini. Nah, kalau yang ini, yang terbaru ini yang lebih modern ya. Si bagian display yang cincinnya ataupun gelang dan antingnya tuh dia udah ada dudukannya, jadi lebih tinggi loh.
Iya, kalau yang ini kan paling cuma sekitar 1,5 cm. Kalau yang ini sekitar 5 cm. Jadi ke si hantaran itu terlihat lebih mewah, dia juga karena lebih tinggi ya. Kalau yang ini kadang agak mendem gitu, karena dia di bawah posisinya. Kalau ini kan posisinya di atas. Terus dari segi bahan juga beda ya. Ini kan lebih apa ya disebutnya tuh lebih kokoh gitu ya, terus lebih rapih juga. Kalau yang ini kadang si kain brodurnya tuh kalau misalkan ketempelan kayak debu atau misalkan kain-kain kayak gitu jadi dia nempel Kak, kurang bersih ya. Tapi mungkin perbedaannya tuh di harga. Kalau yang ini memang harganya relatif lebih mahal, harganya 165.000 per set. Kalau yang ini harganya cuma 60.000 aja per set. Bebas nanti kalian sesuaikan dengan budget kalian. Kalau apa kalian mau pakai yang mana nih? Kalian mau pakai yang ini yang terbaru ya, yang lebih mewah, tapi mungkin budgetnya lebih mahal, atau kalian mau pakai yang ini aja, yang standar ya. Kalau pemula biasanya pakainya sih yang ini, kalau awal-awal gitu ya. Yang penting misalkan ada dulu nih, tapi kalau misalkan kalian sebelumnya udah punya yang ini, kalian bisa coba yang ini. Ternyata ini rekomend banget ya. Soalnya aku juga awalnya agak maju mundur mau beli yang ini tuh. Soalnya ternyata lebih yang ini aja deh gitu kan. Yang penting ada punya, tapi kayaknya harus di-upgrade lagi ya biar nanti tuh ada beberapa pilihan gitu. Yang modernnya ada, yang klasiknya juga ada ya. Kadang kan beda customer tuh beda beda mau ya gitu. Ada juga yang mereka yang mau yang standar aja gitu biar budgetnya agak minim. Ada juga yang berapapun berani bayar asalkan sesuai dengan maunya dia gitu. Jadi buat kakak-kakak yang udah punya sebelumnya ini boleh di-upgrade yang ini, atau pemula juga mau langsung pakai yang terbaru ini boleh banget ya Kak. Harganya 165.000 aja dan ini harganya 60.000. Oke. Sekarang kita lanjut ke proses merangkainya di kotak seserahan. Aku akan bikin dua versi yang ini sama versi yang ini. Jadi nanti kalian bisa lihat perbedaannya seperti apa kalau sudah dipasang di kotak hantaran ya. Kalian ya, untuk perbedaannya kalau misalkan udah dirangkai di kotak seserahan ya, kayak gimana sih biar nanti kalian ada bayangan gitu loh. Nah, ini kita mulai dari yang ini aja dulu. Nanti yang ini juga sama ya. Nanti akan aku bandingkan ya samping sebelah sini sama samping sebelah sini kayak gimana yang pakai manekin yang terbaru sama yang manekin sebelumnya. Sekalian juga ngasih tahu ke kalian gimana sih kalau misalkan di kita tuh untuk cara rangkai si manekin apa seserahan manekin perhiasan atau seserahan perhiasan. Jadi sekarang kita pakai ini alasnya dulu nih dari akrilik lembaran. Ini ukurannya sekitar 15 dikali 20 cm, bebas menyesuaikan nanti kalian mau pakai ukuran berapa aja ya. Nah ini. Untuk akrilik lembarannya juga kalian nanti ya bisa order semua bahan-bahan atau alat yang kita pakai di video kali ini. Link pembeliannya akan aku simpan ya di keranjang di pojok kiri bawah ini ya. Pokoknya semua alat bahan yang aku pakai di video kali ini aku simpan di pojok sini ya, di keranjang yang ada di pojok kiri bawah ini. Ya, ini namanya nanotep, kalian pasti udah pada tahu ya. Kalau dulu pas awal-awal ngerias itu kan pakainya lem tembak, nah sekarang pakainya ini nanotep. Jadi biar lebih praktis ya, jadi nggak harus pakai listrik, nggak harus refill lem, langsung aja kalian gunting, tempel-tempel, lepas pelapisnya, udah deh kalian langsung tempelkan ke alas yang mau dipasang seserahannya seperti ini. Udah ya, tuh dia udah nempel banget, nggak jatuh kan. Ya segini wajar lah, kalau misalkan kalian mau lebih rekat lagi kalian pakainya banyak dong. Ini untuk yang kalung tadi, ini coba aku posisiin seperti ini aja ya, nanti kalian bebas posisinya mau cincinnya di sebelah kanan kiri, mau di depan ya, mau di samping. Untuk sekarang ini aku kayak gini aja ya, paling nanti si anting di sebelah sini dan ini untuk kalungnya ya. Langsung aja kita tempel si displaynya pakai nanotep ini. Dan untuk nanotep ini jamin tidak berbekas ya. Kalau misalkan kita pakai lem tembak biasanya tuh kan suka dilapisin lagi isolasi ya. Soalnya takut nantinya tuh membekas gitu ya si si bekas lemnya tuh. Ini tuh enggak ya. Kalau misalkan nanti udah dipakai kalian tinggal lepas lagi aja kayak gini nih. Tuh ya. Jadi dia tidak membekas tuh. Oke, aman ya. Ini namanya nanotep. Sangat membantu. Ya, kalian pemula yang baru nih, baru memulai. Tapi kalau udah yang udah biasa rias pasti udah pakai yang ini sih ya sekarang. Nah ini tinggal tempel aja, posisikan di tengah-tengah. Mohon maaf kalau kurang presisi ya. Terus ini sama juga dipakai nanotep juga ya di bawahnya. Yang dari anting dulu. Ya. Langsung deh, praktis banget ya. Sekarang tuh udah serba mudah ya ngeras hantaran. Dulu kan peralatannya belum pada tahu tuh ya. Kalau sekarang udah banyak
yang terbaru, banyak inspirasi-inspirasi dari para perias ya. Sekarang tuh udah banyak ya di share juga tutorial-tutorial, di IG ada, di TikTok ada, nggak pada pelit ilmu sekarang tuh. Enak banget. Dulu kalau pas awal-awal mulai aku tuh tahun 2018 gitu ya, itu masih jarang yang share tutorial full banget, paling ngeliat nanti hasilnya gitu, jarang yang sepil apa tutorial sama bahannya tuh jarang ya, karena mungkin dulu nggak ada tuh, jarang, masih jarang yang link afiliasi kayak gitu. Kalau sekarang kan udah banyak. Nah ya, tuh kelihatan kan rapi ya. Cakep. Satu lagi ya, yang klasik tadi ya. Tetap jangan pilih kasih, harus diajak yang seklasik juga ya. Jangan pilih kasih ya, mentang-mentang udah punya yang baru, yang lama ditinggal. Gak boleh. Tetap kita harus pasang juga ya. Nah ini, aku biasanya 2 aja sih, sisi kanan sisi kiri. Tapi kalau misalkan kalian mau lebih kokoh, kalian bisa cobanya tuh 4 atau 6 titik, misalkan samping kanan kiri atas bawah, itu kayaknya lebih kokoh, karena ini hanya sebagai konten, nggak mau dibawa sama pengantin, jadi pakainya sedikit aja buat sampel aja ya. Nah ini sudah, lanjut sekarang kita tempelkan si manekin ini, sama juga mau di tengah-tengah. Nah terus ini seperti ini ya. Nah ini tinggal ini bagian gelang. Ini bagian nah terus kekurangannya tuh kalau yang ini memang agak murah, tapi dia kalau dipakein lem-leman atau ini tuh kayak gini pada lepas ya, soalnya ini kayaknya dari kertas gitu deh, atau apa sih namanya. Kalau ini tadi kan bahannya kulit ya, jadi dia tuh ditempelin ini, dilepas lagi tetap aman, stay dia ya, nggak robek-robek kayak gini begitu. Cuman harganya sih ini 3 kali lipatnya, kalau ini lebih murce ya, tinggal bebas kalian yang menentukan. Oke, sudah. Yang ini pun sama menempel. Oke, sekarang kita rangkai bunganya. Kita samakan aja ya warnanya ya, biar nanti bisa langsung kelihatan perbedaannya. Oh iya, hampir lupa. Belum disepil. Biasa, tukang kotak hantaran harus promosi dong kotak hantarannya. Ini aku pakai kotak minimalis ya, warnanya putih susu. Jadi ini tuh kotak terbaru dari Lugina Project. Biasanya kan kita yang ukir tuh ya. Nah ini ada yang desain baru atau model baru yang minimalis. Ini ada yang warna putih susu dan juga ada yang motif rustic. Ini liatin ya sebentar yang rustic, biar kalian tahu perbedaannya. Bentar, muter dulu. Nih, yang rustic seperti ini ya. Persis banget ya, seratnya tuh serat kayu, tapi dia bukan dari kayu, dia fiber. Jadi aku tuh pakainya sekarang rusticnya tuh yang bahannya dari fiber. Ya, untuk gini namanya tuh minimalis, minimalis putih susu sama minimalis motif rustic. Ada 2 pilihan modelnya ya, atau 2 pilihan warna ya. Oke, mari kita lanjut, kita rangkai bunga ya. Rangkai bunga, ini temanya aku udah tentuin mau yang putih biru aja, yang simple, nggak panjang lebar. Nah ini, sorry kak, jarum pentul kak, foam elastis ya, ini ketebalan 3 cm. Ini beli sama di toko oren juga. Kalau kalian mau samaan nanti bisa langsung aja check out. Link produknya ada di pojok kiri bawah. Ya, ini kita potong dulu. Lebar sekitar 5 cm aja. Nah, ini kan lebarnya sekitar 5 cm. Terus aku bagi 2 lagi biasanya. Kalau misalkan kalian rangkaian bunganya yang lebar gitu ya, membahana, yang tinggi, lebar, rimbun, pasti kalian harus potong bagi 2 langsung aja. Nah, kalau ini udah ya kayak gini. Jadi kita mulai dari yang mana dulu nih? Yang ini apa yang ini? Dari yang ini kali ya, yang terbaru ya. Kalau ini kan sebelum-sebelumnya udah pernah dibahas ya. Sekarang yang ini. Kalau rangkaian bunganya mah sama aja ya, masih belum ada yang baru nih, masih yang kemarin-kemarin. Nah, ini agak dikebelakangin gini ya. Pakein jarum pentul. Pertama 4 biji dulu aja, samping, kanan kiri, depan belakang. Nanti kalau misalkan rangkaian bunganya udah nempel, biasanya pas proses tuh dia agak goyang-goyang. Jadi nanti kita tambahin lagi biar tambah kenceng. Ya, terus ini untuk bagian belakangnya kita pakai si
bunga ini. Atau daun ya namanya. Aku lupa lagi dulu ini namanya apa. Nah ini, lanjut kita tambahkan bunga warna biru. Warna blue ini ya. Kayak gini ya, bagian bawah. Terus ini di bagian atas. Nah, seperti ini. Terus ini kan pendek ya tangkainya, seperti biasa. Jurus andalan nih. Kalau misalkan si tangkai kependekan, kita sambung pakai tusuk sate yang biasa buat buket itu loh. Nah, ini aku bagi dua aja ya. Soalnya kalau satu ketinggian, terus disambung. Sambungnya boleh pakai lem tembak atau langsung aja kayak gini. Kalau aku langsung aja sih pakai isolatif ya. Nih pakai isolatif nih ya, kayak gini. Soalnya nempel juga kok dia. Nggak kayak kalau buket yang memang harus ya dipakein lem di double. Kalau ini kayaknya segini juga udah cukup membantu sih. Soalnya kadang nanti juga kalau udah beres acara kan langsung dilepas lagi. Kalau mau disimpan juga boleh. Kalau dulu kadang suka ragu gitu ya, mau motong bunga jadi pendek gitu si tangkainya. Soalnya kadang suka mikir untuk event selanjutnya apakah bunga ini akan jadi bagian belakang atau bagian depan gitu ya. Soalnya kan kalau yang di depan tuh harus agak panjang gitu. Kalau samping sama belakang kan pendek gitu ya. Nah ini ya, seperti ini. Bunganya gede-gede ya. Aku pakainya bunga itu yang gede-gede langsung Kak, biar untuk saat ini karena kita stok bunganya masih sedikit, jadi belum ada banyak ya. Nah ini di sini ya, di sini aku mau pakein si pom-pom ini. Cuman dia kayaknya sama kependekan. Tapi kita isi dulu aja yang bagian bawahnya ya. Ini bawahnya aku mau pakai double lagi yang ini. Jadi kita pakai model bunganya sedikit aja ya kali ini. Nah ini tadi aku lihat ada yang panjang deh tangkainya. Coba ini, nah ini ya harus disambung nih. Nah, terus di sini ada bunga kecil, dia lebih tinggi ya tangkainya dari yang lainnya nih. Kayak bunga matahari sih, bunga apa daisy kalau nggak salah namanya. Apa lagi? Nah, nah ini ya lumayan kan ada nih. Terus satu lagi dipakein lagi yang tinggi, bunganya warna putih. Ini cantik banget ya. Suka. Aku nggak kelihatan loh kalau dari belakang tuh nggak bisa ngira-ngira pantas apa enggaknya. Nah, kayaknya ini kurang. Sip. Ini kayaknya kurang tinggi, Bes. Atau enggak aku ganti deh pakai yang biru sebentar. Datang lagi. Nah, jadi gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat di konten kayak yang enak gitu ya, ngerangkainya tuh langsung cepet, sat set sat set. Enggak ya. Enggak tahu kalau orang, kalau aku tuh kayak yang rangkaian bunga tuh harus beberapa kali nyoba gitu, enggak langsung pas gitu ya. Harus beberapa kali bongkar pasang gitu. Enggak kadang yang enggak langsung nemu gitu, langsung sekali bagus atau sekali pas gitu, cocok warna sama yang kita mau. Kadang ya gini, bongkar pasang, trial and error, percobaan terus ya. Nah ini udah lumayan ya. Tinggal kita tutup yang belakang sama samping. Atau samping aja boleh, nanti yang di belakangnya dibiarkan. Kita cari dulu nih bunganya yang tinggi nih. Setinggi harapan. Nah ini ya, bagian belakang nih. Terus kita tutup yang bagian samping. Yang bagian samping aku pakein lagi deh si pom-pom ini ya. Aku panggil si pom-pom, lucu banget ya. Nah ini tuh ya sampingnya. Nah terus di bawahnya kita kasih satu lagi. Nah ini bunga andalan aku sih yang bagian samping. Aku biasanya pakai yang biasa aja, yang kecil-kecil, nggak pakai yang premium gitu. Soalnya buat di samping kan nggak terlalu nampak. Nah ini sebenarnya udah ketutup kan. Sewa tuh ya udah gini aja kalau nyewain. Jadi yang bagian belakangnya nih, nah ini dibiarin kebuka udah. Soalnya kenapa biarin kebuka ya kan kalau pas bawah gini doang kan ya. Nggak terlalu kebuka kan, nggak apa-apa, nggak kelihatan juga segini juga udah aman sih kalau aku. Tapi kalau orang-orang banyak juga sih yang di full gitu ya sampai ke belakang-belakangnya. Cuman kalau aku biar lebih hemat bunganya jadi nggak terlalu banyak. Jadi cuman ya segitu aja depan sama samping sebelah sini yang kosong. Kalau misalkan bunganya dipajang sebelah sini berarti depan sama yang samping kanan. Kalau bunga sebelah kiri depan samping kiri. Seperti itu. Satu lagi ya. Satu lagi kita lanjut ke yang terakhir. Nggak kalau yang satu lagi rangkaian bunganya nggak usah dilihatin ya, udah sama kayak gini nanti gerakan bibirnya nggak apa-apa ya, tapi ini ya aku liatin hasilnya ini untuk yang klasiknya dan ini untuk yang modernnya ya.
yang terbaru. Semuanya sama-sama cakep ya, sama-sama bagus, tapi bedanya di harga aja ya. Paling kalau yang modern harganya memang lebih tinggi, yang klasik harganya memang lebih rendah. Disesuaikannya dengan budget kalian ya dan dengan selera kalian juga. Sekian untuk konten video kali ini. Semoga kalian suka dan merasa terbantu dengan video ini. Jangan lupa ya teman-teman untuk like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian ataupun sosial media kalian ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.